Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semenjak putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh para kuasa terpidana dan putusannya ditolak. Banyak sekali netizen, masyarakat, teman-teman yang bertanya kepada saya terkait dengan tanggapan permohonan PK yang ditolak. Nah, sebenarnya saya tidak mau memberikan tanggapan ya atau komentar terkait dengan putusan PK yang ditolak. Tapi karena sudah banyak sekali yang DM, banyak sekali juga yang menghubungi saya, tanggapannya terkait dengan ditolaknya PK yang diajukan oleh para terpidana. Kenapa kok baru sekarang saya menanggapi ya putusan tersebut? Karena saya pikir begini, kalau saya menanggapi putusan ditolaknya PK para terpidana itu, ini mau nggak mau saya ingin mengungkapkan tanggapan saya, tapi ada rasa kecewanya. Yang pertama begini, sejak awal saya menganalisa perkara ini, saya meyakini bahwa yang dapat membebaskan 8 terpidana ini adalah novum. Wajib kita harus menemukan novum, ya, bukti baru atau keadaan baru. Nah, berulang kali saya mencermati ya apa yang disampaikan oleh JPU bahwa novum adalah barang yang belum dipergunakan saat tahun 2016 yang lalu, saat persidangan 2016-2017 yang lalu. Dan barang tersebut jika digunakan maka akan mengubah putusan. Nah, saya menyimpulkan analisa hukum saya, novum yang sebenarnya adalah handphone dan CCTV. Karena ini belum dipergunakan, dan kalau digunakan dapat mengubah putusan. Saya juga sudah pernah diskusi dengan senior-senior, dengan pakar-pakar hukum, semua sepakat bahwa novum adalah handphone dan CCTV. Nah, waktu itu saya pernah diundang dalam satu acara di Bandung. Saya bertemu dengan Bang Oto Hasibuan, ya, dengan Bang Reza Indragiri, Pak Susno, ya, dan lain sebagainya lah. Saat itu saya sempat ngobrol sama Bang Oto Hasibuan pada saat itu. Nah, karena saya yang menggugat adalah saya menggugat Kapolri terkait dengan handphone dan CCTV. Nah, saya bangga, senang bahwa banyak sekali senior-senior mengatakan bahwa novum adalah CCTV dan handphone. Itulah yang mendorong saya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pak Kapolri, bahkan pra-peradilan kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Tetapi ya sayang seribu sayang, langkah-langkah hukum saya ini tidak mendapatkan dukungan yang begitu besar, baik dari para senior maupun dari masyarakat sekitar, khususnya Jabodetabek. Saya berulang kali mengumumkan, ayo datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengawal gugatan yang saya daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya berusaha sekuat mungkin untuk bisa mendapatkan handphone dan CCTV itu agar bisa dibuka dan perkara ini menjadi terang seterang-terangnya kebenarannya seperti apa. Kalau kita ingin tahu bahwa di 8 terpidana ini pelaku pembunuhan atau bukan, buka handphone dan CCTV. Tapi sekali lagi, sayang seribu kali sayang, langkah hukum saya tidak mendapatkan dukungan yang begitu besar, baik dari para senior maupun dari masyarakat, khususnya yang ada di Jabodetabek. Saya belum pernah mendapatkan ada orang yang datang ke pengadilan itu dalam jumlah 5 atau 10 orang saja, tidak. Tadinya harapan saya akan banyak orang yang mendukung, hadir di persidangan untuk bisa mengawal agar permohonan saya bisa dikabulkan. Jadi saya sudah WA Bang Oto Hasibuan, saya sudah telepon,
tidak direspon. Saya juga waktu itu minta Pak Susno Duaji untuk jadi saksi, kebetulan untuk jadi ahli. Pak Susno berada di Iran. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Ugroseno. Ya, jadi yang merespon dan aktif hanya Bang Reja Indragiri dan Bang Nyoman Rai. Inilah yang kedua orang ini yang saya hadirkan menjadi ahli di persidangan gugatan pra peradilan saya. Jadi sekali lagi ya, saya tidak mau terlalu jauh panjang untuk mengungkapkan ya apa selama ini yang menjadi ganjalan saya ketika saya tidak berhasil mendapatkan handphone dan CCTV. Karena sebenarnya kuncinya ingin mengetahui kebenarannya, apakah 8 terpidana ini pelaku kejahatan atau bukan. Handphone dan CCTV wajib dibuka. Saya tidak heran dengan putusan PK yang ditolak. Karena kalau bicara masalah hukum, putusannya sudah benar. Karena novum yang diajukan bukanlah novum yang sebenarnya. Nah, sekarang saran dari saya, banyak orang bertanya bagaimana nasib 8 terpidana. Sekarang sekali lagi saya mengajak kepada seluruh ya, advokat, pada seluruh masyarakat, pada seluruh siapa saja yang peduli terhadap penegakan hukum, ya, silakan ambil langkah agar dapat kebenaran terungkap. Dari mana bisa terungkapnya? Tidak lain dan tidak bukan handphone dan CCTV. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, tapi saya hanya bicara fakta ketika saya berusaha agar kebenaran terungkap dan lahir keadilan. Saya pernah sidang ya sendiri menghadapi Mabes Polri, menghadapi Polda Jawa Barat. Tapi saya tidak pernah menurunkan semangat saya untuk bisa mengungkapkan kebenaran. Walaupun pada akhirnya saya merasa ya saya tidak mendapatkan dukungan yang begitu penuh, tapi saya tidak pernah menyesal, saya tidak pernah putus asa, saya tetap semangat ya sepanjang ingin mengungkapkan kebenaran dalam rangka melahirkan keadilan. Terima kasih. Mungkin ini bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang selama ini kenapa saya tidak mengeluarkan pendapat atau tanggapan terkait dengan penolakan PK yang diajukan oleh para terpidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.